crew walking on it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradati Soliha dari Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan semester 3. Di sini saya akan sedikit mengulik dan membahas tentang kepribadian sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad As'ari Hasan SPD IMM. Di sini kepribadian, tipe kepribadian manusia. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Jadi, manifestasi dari kepribadian yaitu semua tingkah laku diri kita sendiri. Setiap individu itu memiliki keunikan fungsional sistem organisasi psikofisik mereka dalam lingkungan hidup, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya. Setelah individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri atau menyerah dalam lingkungan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang yaitu unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia serta lingkungannya. Unsur yang kedua biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seseorang. Sebab pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian watak manusia akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Kemudian pengertian kepribadian secara umum, kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang kerap digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut menggambarkan sebuah perilaku, kepribadian, dan watak seseorang. Biasanya topeng tersebut digunakan oleh para pemain drama di zaman Romawi. Bagi bangsa Roma, persona memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum itu bersifat lemah sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, definisi tersebut juga tergolong lemah karena sifatnya yang evaluatif atau menilai. Bagaimanapun, pada dasarnya kepribadian seseorang tidak bisa dinilai dengan baik atau buruk sebab hal itu bersifat netral. Menurut Agus Sujanto dan kawan-kawan 2004 mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang merupakan suatu totalitas psikofisik yang cukup kompleks dari tiap individu sehingga akan tampak dalam tingkah laku mereka yang unik. Kemudian kepribadian menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Jarkawi mengatakan bahwa kepribadian merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu lain. Selain itu, mereka juga menuliskan bahwa personality adalah sebuah integrasi dari karakteristik yang terstruktur, minat, pola tingkah laku, kemampuan, dan juga potensi yang dimiliki oleh seseorang. Itu artinya kepribadian adalah semua hal dari diri seseorang yang diketahui oleh orang lain. Sementara itu, Alport menganggap personality sebagai susunan dari sistem psikofisik yang bersifat dinamis dalam diri seseorang. Hal itulah yang menentukan penyesuaian seseorang terhadap lingkungannya. Sistem psikofisik yang dimaksud meliputi sikap, kebiasaan, keyakinan, nilai dan keadaan emosional, perasaan, dan juga motif yang sifatnya psikologis, namun memiliki dasar fisik dalam saraf kelenjar dan juga keadaan fisik seseorang. Menurut teori dari George Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Sedangkan menurut Gordon Alport menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada semua tingkah laku seseorang.
Lebih detailnya, menurut Alport, kepribadian itu merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seseorang secara khas. Ia juga menggunakan istilah sistem psikofisik dengan tujuan untuk menunjukkan raga dan juga jiwa manusia merupakan sesuatu sistem yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dalam kedua hal tersebut selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku diri mereka sendiri. Sementara istilah khas yang digunakan Alport itu berarti bahwa semua orang yang ada di dunia ini mempunyai kepribadian mereka sendiri. Tidak akan ada orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Oleh karena itu tidak akan ada orang yang berperilaku sama. Sedangkan Sigmund Freud menganggap kepribadian sebagai sebuah struktur yang terdiri dari 3 macam sistem, yaitu sistem ID, ego, dan superego. Saya sekarang akan membahas tentang tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Jalinus. Menurut kedua ahli di atas tersebut, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada sanguinis. Tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-meledak. Kepribadian sanguinis adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Yang kedua ada tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian selanjutnya ini memiliki kepribadian biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan dari luar, malahan orang yang memiliki kepribadian koleris ini akan mempengaruhi lingkungannya dengan pendapat dan gagasannya, tujuan, rencana, dan juga ambisinya yang tidak pernah habis. Kemudian yang ketiga ada melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis ini akan cenderung lebih suka berkorban. Tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tidak ada orang yang seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seseorang yang sangat antagonis. Tipe kepribadian selanjutnya adalah phlegmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka tuh orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian ini, hidup adalah sebuah kegembiraan dan mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam, jadi mereka akan jarang terhasut dengan apapun yang di sekitarnya. Kemudian ada tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Menurutnya tipe kepribadian seorang itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ekstrovert dan introvert. Kalau ekstrovert ini tipe kepribadian yang biasanya itu dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan ke luar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan baru. Kemudian untuk yang sifat pribadi seorang introvert, yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert ini lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Tipe kepribadian menurut Gerard Heymans itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada Gepassionerden. Ciri-ciri seorang yang mempunyai kepribadian ini adalah mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat berikut ini. Contohnya, bersikap keras, egois, ambisius, dan juga emosional. Namun di sisi lain, orang yang memiliki kepribadian Gepassionerden ini biasanya akan mempunyai rasa kekeluargaan yang cukup baik. Akan tetapi mereka cenderung lemah dalam hal tolong-menolong. Yang kedua ada kolerik. Orang yang memiliki kepribadian ini tuh biasanya akan memiliki sifat yang agresif, pemberani, giat, dan bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata.
yang cenderung boros dan sering bertindak ceroboh. Kemudian ada sentimental. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian sentimental yaitu mereka akan cenderung bersikap emosional, pintar dan dalam berbicara, senang dalam kehidupan alam dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Yang keempat ada neurosis. Orang yang memiliki kepribadian ini akan cenderung mudah naik darah atau marah, suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lama. Namun mereka bukanlah tipe pendendam. Yang selanjutnya ada phlegmatics. Ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian ini biasanya akan memiliki sifat yang lebih sabar dan tenang, tekun dalam bekerja, mempunyai pemikiran yang luas, cekatan dan rajin. Kemudian ada sanguinis. Seseorang ini mempunyai kepribadian akan memiliki sifat seperti anak-anak. Mereka akan cenderung bersikap pelin-pelan dalam mengambil sebuah keputusan, ragu-ragu dan melakukan sebuah tindakan dan lebih suka menyendiri. Yang terakhir yaitu ada amorphem. Terakhir ini adalah tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang biasanya itu bersifat wicik, intelektualnya kurang, tidak memiliki jati diri, tidak praktis dan mudah terombang-ambing. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kepribadian dan juga tipe-tipenya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.